Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6165 sampai 6166. Naga tak terkalahkan bab 6165. Joseph pasti bisa makan di penjara Brooklyn, berkat fakta bahwa dia sudah terkenal di New York lebih dari satu dekade yang lalu, sehingga banyak anteknya bahkan datang menemuinya ketika dia berada di penjara di depan pintu rumahnya. Namun, begitu FBI mengirimnya ke tempat lain untuk menjalani hukumannya, terutama di penjara yang dipenuhi penjahat, orang mesum, dan pembunuh ekstrim, keuntungannya hilang. Jika Anda menempatkan seekor harimau bersama segerombolan ayam, bebek, angsa, sapi, kuda, dan domba, maka harimau tersebut akan senang. Namun jika Anda menempatkan seekor harimau bersama segerombolan harimau lainnya, maka harimau tersebut akan sangat kesal. Mempertimbangkan lingkungan kelangsungan hidupnya dalam beberapa dekade mendatang, kali ini Joseph tidak menghargai moralitas hutan, dia terlalu sibuk untuk memberitahu pelaku sebenarnya yang mempekerjakannya, dan putra Gustavo tidak menunggu sampai fajar, dia telah dijual ke FBI. Meskipun FBI di Amerika Serikat tampak adil dalam penegakan hukum, namun kenyataannya mereka sepenuhnya dimanipulasi oleh pemerintah AS, dan pemerintah AS tentu saja memakai celana yang sama dengan keluarga super seperti Rothschild, jadi FBI tentu saja lebih cenderung membantu keluarga Rothschild juga. Ketika mereka meminta pengakuan dari Joseph, mereka segera menghubungi keluarga Rothschild tanpa ragu-ragu. Howard dari keluarga Rothschild saat ini cemas seperti semut di panci panas, jaringan dipenuhi dengan hinaan yang hampir memarahi dia menjadi autisme, dan seluruh keluarga Rothschild penuh dengan serangan dan kritik di internet, dilucuti dari pakaian dalam dan tangan terikat keluarga Rothschild saat ini, khawatir tentang bagaimana menutupi rasa malunya, tidak menyangka FBI mendapat kabar baik yang membuat mereka heboh. Jadi, atas perintah keluarga Rothschild, FBI segera merilis video interogasi Joseph di internet. Meski video ini tidak bisa membatalkan fakta kolusi keluarga Rothschild dan Gustavo, namun setidaknya dianggap terbebas dari kecurigaan bahwa mereka telah menyeberangi sungai untuk mendobrak jembatan, membongkar penggilingan untuk membunuh keledai. Namun begitu video ini keluar, Hector Sanchez di Meksiko benar-benar terkejut. Kepala keluarga menanyainya, Joseph mengatakan ini benar atau tidak. Hector hanya bisa mengeraskan kepalanya dan melompat keluar untuk mengutuk ini semua adalah konspirasi Rothschild. Menurutnya, bagaimanapun juga, semua orang tahu bahwa FBI dan AS pemerintah marah dalam pot yang sama, dan saat ini, FBI menemukan seseorang untuk mencemarkan nama baik mereka juga sepenuhnya masuk akal. Orang-orang dari keluarga Rothschild juga tidak menyangka bahwa Hector bahkan dengan nakal menggigit mulutnya sendiri, dan segera melompat keluar untuk menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan campur tangan apapun dalam kasus FBI. Joseph mengatakan semuanya adalah kebenaran. Namun masalah ini di sini, wajar jika menemui jalan buntu. Seolah-olah dua orang berdiri di ujung lubang yang berlawanan dan saling mengutuk satu sama lain, namun tidak ada yang mampu memasukkan satu sama lain ke dalam lubang. FBI untuk membantu keluarga Rothschild dan memenangkan perang kata-kata dengan Hector, dalam semalam memulai penyelidikan lini atas Joseph. Namun mereka tidak pernah bermimpi bahwa satu-satunya lini atas, saat ini telah didorong ke dalam insinerator krematorium New York, terbakar menjadi gumpalan asap hitam. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6166. Dengan cara ini, omelan hanya bisa berlanjut tanpa batas waktu. Dini hari berikutnya, ketika perang kata-kata meningkat ke halaman depan stasiun televisi dan media besar, Ye Chen diundang keluar dari penjara Brooklyn. Alasan saya mengatakan diundang adalah karena banyak imigran gelap seperti dia tidak ingin keluar dari penjara secepat ini. Banyak imigran gelap yang menganggur, tidak memiliki kondisi perumahan, dan tidak bisa berbicara bahasa tersebut atau tidak memiliki kemampuan bahasa yang memadai sebelum mereka dibawa ke penjara. Beberapa bulan di penjara tidak hanya memberi mereka perlindungan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melatih bahasa Inggris lisan mereka. Peluang mendapatkan pekerjaan setelah beberapa bulan bekerja dan kemudian dikeluarkan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak imigran gelap yang memperlakukan penjara sebagai desa pemula, dan relatif lebih baik untuk masuk dan mendapatkan pengalaman sebelum keluar.
Oleh karena itu pula para imigran gelap yang biasanya diminta keluar segera setelah ditangkap menjadi enggan untuk segera keluar dari penjara, dan kebanyakan dari mereka akan menangis dan membuat keributan, ingin menyelesaikan masalah barunya. Tugas desa di penjara. Ketika Ye Chen keluar, dia juga secara simbolis menunjukkan keengganan untuk pergi. FBI yang baik hati mendorongnya keluar dari penjara, menunjuk ke persimpangan di sisi kanan penjara, dan berkata dengan tidak sabar, "Pergilah 3 persimpangan ke sana dan belok kiri, ada pos bantuan, Anda masih bisa meminta makanan jika Anda mau. Lari lebih cepat." Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke gerbang besi tanpa menoleh ke belakang, seolah dia takut Ye Chen akan mengikutinya lagi. Ye Chen meregangkan pinggangnya, melihat waktu, lalu dia berencana pergi ke Chinatown terlebih dahulu untuk menemui Chen Zhaozong untuk bertemu, mendiskusikan cara membawa bangunan harta karun berbentuk 4 persegi itu keluar dari Amerika Serikat, dan kemudian mencari kesempatan untuk pergi ke rumah keluarga Zhou Liangyun di malam hari, untuk mengembalikan bangunan harta karun berbentuk 4 persegi. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Rothschild, Howard, yang belum tidur semalaman, mondar-mandir di ruang tamu dengan cemas. Banyak anggota inti keluarga Rothschild yang bergegas kembali, saat ini berada di hadapannya, bersamanya memutar otak untuk berpikir, bagaimana memulihkan keluarga yang saat ini menghadapi situasi pasif. Mendengarkan sekelompok orang mengobrol selama setengah hari, Howard dengan dingin membuka mulutnya, "Saya ingin mengerti. Semua masalah di depan kita ini karena hilangnya blok harta karun 4 arah. Kehilangan bangunan harta karun 4 penjuru, keberuntungan Feng Shui tidak lagi berada di pihak keluarga Rothschild kami. Jika kita tidak mendapatkan kembali blok harta karun 4 arah, semua masalah saat ini tidak akan terselesaikan, dan pasti akan ada lebih banyak masalah yang muncul, selama kita bisa mendapatkan kembali blok harta karun 4 arah, semua masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan." Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan tegas, "Dengarkan, saya, Howard Rothschild, bersumpah demi nama keluarga Rothschild hari ini. Siapapun yang dapat mengambil kembali blok harta karun 4 arah yang sebenarnya untuk keluarga Rothschild akan menjadi generasi berikutnya dari pewaris kepala keluarga-keluarga Rothschild." Bersambung.